Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Matius Romorana Sitopu. Sekarang saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perencanaan Wilayah PL3204 dengan dosen pengampu Pak Asirin STMT dengan judul Pembangunan Wilayah Berdasarkan Paradigma Keynesian. Pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Paradigma Keynesian adalah suatu teori ekonomi yang menekankan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk mencegah resesi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paradigma Keynesian mengedepankan kebijakan fiskal yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi pada sektor-sektor unggulan daerah. Prinsip-prinsip paradigma Keynesian dalam pembangunan wilayah. Pemerintah memiliki peran penting dengan menggerakkan perekonomian menggunakan kebijakan fiskal, yaitu mengatur tingkat pengeluaran dan juga pendapatannya. Yang kedua, pemerintah dapat melakukan investasi pada sektor-sektor yang potensial untuk meningkatkan produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah juga harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, dan juga retribusi pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Contoh kasus spesifik, pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabupaten Cianjur merupakan daerah yang memiliki potensi dalam sektor pariwisata dan juga pertanian. Pemerintah Kabupaten Cianjur menggunakan paradigma Keynesian dalam upaya pembangunan wilayah dengan mengembangkan sektor pariwisata dan juga pertanian, seperti membangun objek wisata alam seperti air terjun Cibodas dan juga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan modal usaha dan juga pelatihan bagi petani untuk meningkatkan produksi dan juga kualitas hasil dari pertanian. Investasi pada sektor infrastruktur. Salah satu aplikasi paradigma Keynesian dalam pembangunan wilayah adalah dengan melakukan investasi pada sektor infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan juga gedung-gedung publik. Investasi pada sektor infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat waktu tempuh, dan juga mendorong pertumbuhan dari ekonomi. Contoh, pemerintah Provinsi Bali membangun jalan tol Bali Mandara yang menghubungkan antara Nusa Dua dengan Bandara Internasional Ngurah Rai, sehingga mempercepat waktu tempuh dan juga meningkatkan aksesibilitas wilayah tersebut. Kemudian ada pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sektor unggulan dalam pembangunan wilayah. Pemerintah dapat melakukan investasi pada pembangunan objek wisata baru dan juga memperbaiki fasilitas yang sudah ada untuk meningkatkan daya tarik dari wisatawan internasional maupun nasional. Contoh, pemerintah Provinsi Bali dalam membangun pusat kegiatan budaya Bali di Denpasar untuk memperkenalkan budaya Bali kepada wisatawan. Berikut merupakan arahan kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan di Denpasar. Kebijakan peningkatan kualitas infrastruktur pemerintah Kota Denpasar dapat memperbaiki infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan juga sanitasi. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut. Yang kedua, kebijakan peningkatan investasi pemerintah Kota Denpasar dapat menarik investasi baru, baik dalam bentuk investasi lokal maupun asing, dengan memberikan insentif dan kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha. Investasi dapat difokuskan pada sektor-sektor yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, seperti industri kreatif, pariwisata, dan juga pertanian. Kebijakan peningkatan daya saing UMKM pemerintah Kota Denpasar dapat memberikan pelatihan dan juga pengembangan usaha bagi pelaku UMKM, serta memudahkan akses pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Hal ini akan meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat ekonomi lokal. Sekian presentasi saya dari Matius Romoranda Sitopo. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.